dengan kemampuan Prabowo di segala bidang. Seperti yang telah kita bahas tadi, maka Prabowo layak disebut sebagai presiden terpilih yang paling komplit. Kawan Minbot, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minbot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami. Dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi keberlanjutan program-program kami. Kawan Minbot, kami mungkin termasuk orang-orang yang tidak sabar menunggu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dilantik. Karena kami ingin segera merasakan terwujudnya program-program Prabowo Gibran pada masa bakti kepresidenan 2024-2029 yang akan menjadi jembatan peralihan generasi serta tonggak menuju Indonesia Emas 2045. Sambil menunggu Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini dilantik, ada baiknya kita menyoroti kembali sosok Prabowo Subianto yang kami sebut sebagai presiden terpilih yang paling komplit karena memiliki multi keahlian serta segudang pengalaman baik di bidang militer maupun bidang pemikiran. Sebelum menjadi Taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Angkatan Darat atau AKABRI Angkatan Darat yang kini disebut sebagai Akademi Militer, Prabowo terlebih dulu menjadi aktivis pergerakan pemuda. Ia mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan desa. Melalui aktivitasnya ini, ia berkenalan dan bergaul dengan para aktivis mahasiswa angkatan 1966 dan para intelektual muda pada zamannya, di antaranya Suhokgi yang menjadi teman akrabnya hingga Suhokgi meninggal dunia dalam pendakian di Gunung Mahameru. Pada masa ini pula lah Prabowo mulai berkenalan dengan dunia politik dan bergaul dengan para politisi karena ayahnya, Sumitro Djoyohadikusumo, adalah pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Latar belakang inilah yang membuat Prabowo memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para politisi saat dirinya aktif di dunia militer. Sementara sang ayah yang secara politik pernah berseberangan dengan Bung Karno, sebenarnya memiliki kekaguman tersendiri terhadap sang proklamator. Sumitro sering membicarakan jasa-jasa Bung Karno sebagai pendiri dan presiden pertama Republik Indonesia kepada Prabowo, sehingga Prabowo pun sangat mengagumi Bung Karno. Kemampuan Prabowo berpidato dipelajarinya dari pidato-pidato Bung Karno. Bedanya saat berpidato, Prabowo tidak pernah berlama-lama seperti Bung Karno. Ia selalu straight to the point atau langsung pada permasalahan serta cara-cara mengatasinya. Yang diambil dari Bung Karno adalah caranya membakar atau menggelorakan semangat generasi muda untuk bergerak maju menuju Indonesia maju. Pemikiran-pemikiran Prabowo yang sangat mendalam tentang masalah-masalah perekonomian selain diwarisinya dari sang ayah Sumitro Djoyohadikusumo, sangat mungkin pula terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki perhatian sangat serius dalam membangun perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Sehingga tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa jiwa Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tertanam dan melekat erat dalam diri Prabowo Subianto. Prabowo yang lebih dikenal dengan latar belakang militernya sebenarnya adalah seorang pemikir dan intelektual. Sebagai pemikir dan intelektual, Prabowo sangat aktif menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel opini di media-media internasional. Beberapa buku yang pernah ditulisnya antara lain Paradoks Indonesia, Indonesia Menang, dan Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo juga menulis artikel opininya tentang perdamaian di majalah berita internasional berbahasa Inggris The Economist pada tanggal 26 April 2024 dan opininya tentang masa depan Indonesia di majalah Newsweek, majalah berbahasa Inggris yang menyoroti masalah-masalah internasional pada tanggal 12 Juli 2024.
Aktivitas Prabowo menulis opini di media-media internasional ini menandakan bahwa Prabowo memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pentingnya media relation untuk memberikan pengenalan lebih jauh tentang Indonesia di mata dunia. Dalam kaitan ini pula lah Prabowo bersedia tampil menghadapi wawancara dengan jaringan televisi internasional Al Jazeera pada 14 Mei 2024 dan tampil dalam talk show tentang ekonomi Indonesia dan dunia di Qatar Economic Forum pada 16 Mei 2024 yang disoroti secara khusus oleh media ekonomi internasional Bloomberg. Prabowo Subianto layak dicatat sebagai satu-satunya presiden terpilih Republik Indonesia yang sangat aktif menggalang hubungan internasional. Sosok Prabowo yang sering mengkritisi upaya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia, terutama di bidang ekonomi, dipandang para pemimpin dunia sebagai pemimpin Indonesia yang harus diperhitungkan. Itu sebabnya banyak pemimpin dunia yang langsung mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum memaklumatkan secara resmi keterpilihan Prabowo dan sebelum Mahkamah Konstitusi mengesahkan Prabowo sebagai presiden terpilih. Setelah itu tak kurang dari pemimpin negara adidaya Amerika Serikat, Presiden Joe Biden, menelepon langsung Prabowo dengan sapaan Presiden-elek, seraya menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama lebih jauh dengan Indonesia di berbagai bidang, terutama bidang green economy. Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga langsung mengundang Prabowo untuk berkunjung ke negeri mereka guna melakukan serangkaian pembicaraan terkait peningkatan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Begitu pula Raja Abdullah Yordania, yang tak lain sahabat Prabowo sejak aktif di dunia militer, serta Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ mengundang Prabowo untuk berkunjung ke negerinya. Sikap Prabowo saat berhadapan dengan para pemimpin negara lain tak ubahnya sebagai seorang sahabat yang berbicara dengan sahabat yang telah lama dikenalnya. Tidak terlihat kaku dan formal. Siapapun pemimpin negara yang sedang dihadapinya, termasuk ketika berbincang dengan Presiden Ukraina Zelensky yang penuh keramah tamahan, meskipun isi pembicaraannya merupakan materi yang sangat berat, yakni tentang usulan Indonesia mengenai solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih berperang. Sikap Prabowo yang penuh percaya diri namun penuh kehangatan layaknya seorang sahabat itu tampaknya membuat para pemimpin negara yang berbicara dengannya merasa nyaman. Saat berdialog dengan Presiden Uni Emirat Arab MBZ, Prabowo sesekali terlihat mengeluarkan buku catatannya dan mencatat sendiri poin-poin pembicaraannya dengan MBZ. Selain memperlihatkan kemandirian seorang presiden terpilih yang tidak bergantung pada stafnya, sikap Prabowo ini juga bisa diartikan sebagai sikap yang memandang penting isi pembicaraan dengan lawan bicaranya, sehingga perlu dicatat agar mudah diingat. MBZ pun tentunya sangat kagum dengan sikap Prabowo ini. Sikap Prabowo ini merupakan sikap spontan dan genuine, alias merupakan sikap asli Prabowo yang tidak dibuat-buat. Sikap akrab yang hangat, serta tidak formal, namun tetap tidak keluar dari aturan-aturan protokoler yang berlaku di berbagai negara. Sikap spontan, akrab, dan hangat ini pula lah yang terlihat secara transparan saat Prabowo bertemu dan berbicara dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjadi atasannya. Bagi Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit dan seorang musuh terlalu banyak. Kata-kata ini mengandung arti bahwa Prabowo tidak suka mencari musuh, namun lebih suka mengumpulkan kawan sebanyak-banyaknya dan merangkul pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Begitu pula dalam hubungan luar negeri yang dijalaninya. Semangat politik luar negerinya adalah good neighbor policy, atau menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara lainnya. Meskipun sangat keras menentang campur tangan asing terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, namun Prabowo berusaha merangkul semua negara dan mengundangnya
untuk membuka investasi sebanyak-banyaknya di Indonesia. Antara lain dengan membangun pabrik-pabrik mereka di Indonesia untuk kepentingan alih teknologi bagi putra-putra bangsa, sekaligus memperluas lapangan kerja. Dengan kata lain, Prabowo bukanlah pemimpin negara yang anti asing, melainkan justru ingin bersahabat dengan pihak asing. Dengan kemampuan Prabowo di segala bidang, seperti yang telah kita bahas tadi, maka Prabowo layak disebut sebagai presiden terpilih yang paling komplit. Ia seorang pemikir yang pemikirannya jauh melampaui zaman. Tetapi ia juga seorang praktisi yang mampu bergerak cepat dan mandiri, baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam negeri maupun dalam keikutsertaannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional secara langsung. Keberanian Prabowo dalam menyampaikan sikap politik luar negeri Indonesia di forum-forum internasional sering dikaitkan dengan latar belakang militernya. Sangkaan ini tidak sepenuhnya keliru, karena ia memang pernah berdinas di lingkungan militer selama puluhan tahun, mulai dari pangkat perwira pertama hingga perwira tinggi. Namun rasanya tidak adil jika hanya latar belakang militernya saja yang dikedepankan, karena Prabowo juga seorang pemikir, penulis, intelektual, dan politisi dengan jam terbang yang juga puluhan tahun. Dengan kata lain, sekali lagi, Prabowo adalah presiden yang paling komplit. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Salam Minbot. Men of our time.